Apaan aku ceritanya ngefans sama salah seorang. Sama aku? Oh tidak, jangan jauh. Tapi yang bahayanya ini adalah role play itu ada bahayanya banget deh. Apa itu? Ada pokoknya. Opening ya teh dulu nanya. Nih. Ya Allah. Tarik napas, Bu. Buang. Aku buangnya dari mana nih? Takut dari bawah bau. Udah mulai kacau ya. Aku tahu nggak sih tadi barusan bergerak gitu. Aku dulu punya idola gitu loh. Sampai aku terobsesi. Kalau anak-anak sekarang memang sedang merebak. Ya Neti ya pasti udah tahu nih masalah kasus Ke K-pop gitu. Istilahnya sekarang lagi ngetrennya kalau ngefans terlalu amat sangat, ada yang sampai dia role play gitu. Jadi merasa dirinya itu sebagai si idolanya. Diterapkan dalam keseharian. Jadi kayak udah apa ya? Berpindah diri ke fansnya. Ya, misalkan aku ngefans banget nih sama Superman gitu nih. Wow. Jadi apa-apa Superman gitu. Jadi ngerasa kuat, kelakuan kayak Superman. Misalkan mau jalan kaki juga malah tangannya begini gitu kan. Orang jalan cus ya begitu. Ada itu sampai seperti itu, nggak bohong deh. Malahan ada yang sampai ngerasa dirinya itu bahwa sebagai Superman pakai sarung dia dari benteng loncat. Saking mendalaminya. Kayak dia ngayal jadi Superman bisa terbang gitu. Nah, gitu. Halo istighfar setan. Ya, dan ini memang kejadian memang merebak di anak-anak muda sekarang. Kayak apa ya? Mungkin sekarang lebih ke K-pop gitu kan, banyak idolanya gitu kan ya. Mending kan kalau K-pop mungkin kayak ngedance doang gitu kan. Para ARMY, tapi kan setidaknya kalau ngefans itu dia memperhatikan sampai sedetail apa kehidupan sehari-harinya. Mereka lebih tahu. Dan dia ikuti, dia larapkan di kehidupan sehari-hari. Malahan sampai sembunyi-sembunyi di kamarnya, orang tuanya marah-marah, ngapain kamu sampai sebegininya. Itu kadang nih orang tua juga harus perlu perhatian. Ini di remaja banyak kejadian mereka role play kayak gini. Ya, kayak ibarat dandan juga mungkin kalau misalkan cewek yang kayak anime gitu. Jadi kadang si anaknya tersendiri ataupun remaja ini kehilangan dari separuh dirinya. Dia bingung dia mau jadi apa. Untuk menjadi seorang yang dia idolakan, dia melakukan, tapi untuk kembali ke dirinya sendiri dia bingung dia aslinya seperti apa. Karena udah terobsesi Betul, terobsesi. Jadi itu ada gangguan ke jiwa juga itu. Secara psikologis kena itu juga. Perlu diperhatikan ya para orang tua. Yang dibahayakan deh adalah sekarang mungkin idolanya yang masih normal-normal. Sekarang karena sosmed yang begitu merebaknya dengan keseksian atau apapun juga, kayaknya artis-artis yang mungkin mereka idolakan dia berperilaku seperti itu, berpakaian seksi di rumah walaupun di kamar, tapi ngerasa dia sebagai si idolanya itu. Hati-hati, makanya kalau jangan tenang anak aku mah anteng di kamar nggak pernah main kemana-mana, lihat apa yang dia lakuin. Takutnya kan misalnya lebih serem justru ya. Kalau misalnya yang ngerem jadi kamar. Takutnya gini, misalkan maaf lihat film-film yang enggak wajar, film-film gitu dewasa ya. Mengidolakan salah satu artisnya, bisa jadi kenapa enggak, karena suka gitu kan ya, dia berperilaku seksi. Jadi kan terus bisa nanti dipraktekin. Ada yang seperti itu. Jadi misalkan kan artis-artis sono misalkan jadi aku tuh ngerasa jadi seperti si mie kocok gitu kan ya. Gitu kan ya. Mie kocok. Kan namanya disamarkan. Aisyah mie kocok. Jadi berperilakunya seperti itu. Kadang ketemu dengan lawannya, temennya gitu kan. Ya, dia mau seperti itu gitu kan. Jadi mendalami perannya sebagai si mie kocok itu gitu kan. Aduh. Tapi kalau yang udah dewasa pasti tahu ya yang aku maksud siapa ya. Tahu pasti gitu kan. Hati-hati gitu kan. Malahannya ya gitu. Jadi awalnya dari role play akhirnya jadi role confuse, kebingungan untuk kembali ke jati dirinya yang asli. Bahasanya terlalu dalam buat dede yang lemot ini. Justru kan ini adalah mengedukasi buat kita sendiri, buat neti juga. Jadi istilahnya kita tidak terlalu
pemikirannya biar agak sedikit melangkah lebih jauh gitu loh, gitu kan Dek. Ya bahayanya seperti itu, lama-lama berperannya bahaya, bingung akan balik ke dirinya, akan menjadi ke diri sendiri tuh bingung karena merasa kehilangan udah enak nyaman. Jadi diri sendirinya tuh udah nggak ada, udah hilang. Karena udah nyaman dengan jadi role playnya itu, gitu Dek. Bahaya itu kan. Bahaya. Nanti mau kayak gimana akhirnya kan gini, bingung. Aku Stres aja- ya, ada yang sampai stres. Aku aja kayak punya gitu kan, kayak ngeplan sama Mickey Mouse gitu, tapi enggak tuh terlalu. Itu beda lagi ceritanya kalau kayak gitu mah. Misalkan kamu jadi tikus nggak mungkin. Aduh, Kan bisa Bu, kayak baju-baju tikus kelinci. kalau itu mah iya, tapi kamu nggak mungkin dong berkelakuan kamu kayak tikus masuk ke got gitu, nggak mungkin kan. Dan akhirnya ada jadi suatu adiksi itu adalah ketergantungan berperan gitu. Setiap hari pengennya kayak gitu. Oh, Mm-mm. kacau sih Nah, kalau itu. akhirnya bisa depresi, terjadi kecemasan. Mau ngapain lagi kayak gitu? Pasti berobat lah. Bagian psikologi lagi, kejiwaan lagi. Oh, iya, iya. Nah, jadi untuk ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang sekarang memiliki anak remaja yang mengidolakan seseorang itu harus diperhatikan juga. Idola boleh, tapi ibu dan bapak sekalian, para neti ini harus memperhatikan anaknya udah mulai memiripkan diri dengan idolanya atau tidak. Jangan sampai keterlanjuran berlebihan. Jadi Boleh sehari-hari seperti ngefans itu. gitu, cuman harus ada batasannya. Betul. Ada yang sampai nih, aku melihat sendiri kesehariannya dia itu berpakaian ala-ala Anime gitu, terus ala-ala fansnya. di luar itu Harajuku style. Ah, Aku lihat setiap ini ya lewat nongkrong dia berdiri bersama kawan-kawannya kayak gitu terus setiap hari, dandannya make up. Oh, iya. Rambut sampai style Harajuku, pakai sepatu Harajuku, baju Harajuku semua setiap hari. Nah, aku jadi bingung. Ini anak di rumahnya juga kayak gitu nggak ya? Aku sengaja lewat gitu, pengen tahu gitu penasaran kan. gitu ya, Bu? Penasaran. Oh iya, di rumahnya juga kayak gitu. Dan akhirnya ketika anak itu ingin kembali ke dirinya, dia kebingungan sampai dia sakit-sakitan. Dia ke psikiater. oh, karena mungkin udah kedoktrin itu ya. Iya, udah kedoktrin sama idolanya itu, sampai depresi, badannya mengecil, berpenyakitan dan sampai tidak adanya. Ternyata bahaya ya kalau misalkan kayak gitu. Jadi kita mengidolakan sewajar-wajarnya aja. Iya, lah ya. wajar lah gitu. Wajar kalau punya idola, tapi jangan berlebihan. Sampai ya kita sampai role play. Kok apalagi bahayanya role playnya itu udah mengidolakan orang-orang yang enggak gitu lah, sampai mau melakukan hal-hal yang Yang tidak di luar nalar itu. yang tidak seharusnya gitu Ya kan kalau kayak misalkan Spiderman gitu kan, itu kan cuman adegan doang. Takutnya ya kayak itu. Mending kalau loncat tadi merasa dia sebagai Superman itu meloncat dari pagar, gimana kalau dari lantai 3? Tamat. Mending kalau misalkan coba-coba dari kasur ke bawah coba loncat udah. Nah, iya, kalau- dari atas gedung kayak mana dia? Itu bahayanya. Makanya itu kan termasuknya kejiwaan juga. Jadi perhatikan anak-anak Anda sekalian, kalau misalkan antang di kamar, jangan berbangga hati, lihat dulu kesehariannya apa-apa. Harus dikontrol tetap gitu ya. Itu harus Kamu juga apalagi diawasi. kamu punya anak remaja ya. Hati-hati punya idola-idola kayak Iya gitu. tuh, anak aku sekarang tuh lagi suka banget sama Korea. Sama, anakku juga Sama seperti itu. BTS Ya, tuh. tapi setiap hari aku kontrol, lihat HP-nya. Apa yang kamu kerjakan? Apa yang kamu obrolkan dengan Sampai kawan-kawan? wallpaper lah, ke HP, sampai bunyi kayak nada Ah, dering sama WhatsApp juga. sama kayak Tete gitu. itu apaan? Ada dering BTS ibu. Iya. Tapi kalau masih taraf wajar kita nggak jadi masalah. Oke, ya. Jadi sekali lagi untuk para neti, silahkan kontrol anak-anaknya, jangan sampai merasa bangga kalau anak itu antong di kamar takutnya ada apa-apa. Oke, ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Dek ya. Iya Apa yang dong. kita share di video kali ini tentunya juga pengingat buat kita juga sebagai orang tua. Untuk Pokoknya harus lebih diawasi anak-anaknya lagi, apalagi sekarang kan kayak remaja-remaja yang kayak baru peletek gitu ya, Om, ya. Yang kayak baru tahu sosmed, baru berkenal sama lingkungan-lingkungan yang barunya gitu kan. Kita harus tetap ngawasin Betul. anak-anak Nah, kita. itu ya Neti ya, jadi dukung kita selalu video-video kita dengan caranya deh Di ya like, selalu. di komen, di subscribe ya, di share jangan lupa ke teman-teman kalian semuanya gitu. Terus klik tombol loncengnya tuh jangan lupa biar notifikasi dari kita berdua Selalu semakin ada setiap hari muncul video terbaru dari kita. Nah, Jadi itu. see you next video. Bye bye.